Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, how are you today? Semoga kalian tetap sehat di rumah aja ya. Okay, today we are going to learn about intention to do something, or we can call expressing intention. Before we start our lesson, Miss Ina have an example about intention. Jadi mohon diperhatikan ya. Tomorrow is Sunday. What are you going to do? Besok adalah hari Minggu. Apa yang akan kamu lakukan? Lalu kalian bisa menjawab dengan mengatakan, saya akan pergi ke Luwes. I'm going to go Luwes. Saya akan pergi ke Surabaya. I'm going to go Surabaya. Nah, ungkapan yang kalian gunakan tadi merupakan ekspresi intention. Jadi tahu kan? So, where is the intention? Apa sih ekspresi intention itu? Intention is something that you want or plan to do. Jadi, intention merupakan sesuatu yang kita rencanakan, atau lebih lengkapnya bisa disebut sebagai ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang kita rencanakan atau ingin kita capai. Berarti ekspresi ini secara tidak langsung merupakan sebuah kejadian yang belum terjadi karena masih berupa rencana. Maka tenses yang digunakan yaitu future tense. Oke, pembahasan pertama kita yaitu tentang bertanya sesuatu yang akan dilakukan, atau bisa disebut asking intention. Kalian bisa menggunakan ungkapan ini ketika ingin menanyakan kepada orang lain tentang apa yang akan mereka lakukan di masa mendatang. To ask about someone's intention, we can say, kita bisa mengatakan, what are you going tomorrow? Apa yang kamu lakukan besok? What's your plan for tomorrow? Apa rencanamu besok? Are you doing anything tomorrow? Apakah kamu melakukan sesuatu besok? What's on the card for tomorrow? Have you got anything on tomorrow? Have you got anything planned for tomorrow? Dan lain sebagainya. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan, untuk bertanya kepada seseorang apa rencana mereka besok sih. Kalian bisa menggunakan contoh itu. Slide selanjutnya ini merupakan cara mengatakan apa yang akan kita lakukan atau yang kita rencanakan di masa mendatang. Jadi ekspresi ini merupakan respon dari asking intention yang tadi. Oke, expression of intention that are common, for example, I will, I'm going to, blah blah blah, I would like to, blah blah blah, I'm planning to, our plan is to, we are thinking of, what we have in mind is, and extract. Ekspresi ini bisa kalian gunakan untuk merespon pertanyaan dari seseorang yang ingin tahu rencana kalian. Sekarang yang akan kita bahas yaitu cara mengatakan apa yang kita rencanakan di masa mendatang kepada orang lain. Kita bisa menggunakan will, be going to, or would like to. So, what are the difference between of them? Respon intention yang pertama akan kita bahas yaitu will. Will is used to express a spontaneous intention made at a moment of speaking. Normally, will is used to show future facts or prediction. Nah, will biasanya digunakan untuk mengungkapkan rencana kita secara
spontan atau tiba-tiba. For example, Miss Ina ada telepon ketika sedang mengajar. Karena tidak bisa mengangkat telepon, Miss Ina mengirim pesan seperti ini. I will phone you back in a minute. Aku akan meneleponmu atau menghubungimu kembali sebentar lagi. Nah, telepon tadi kan secara tiba-tiba, makanya Miss Ina pakai will. Paham? Nah, untuk pola kalimatnya biasanya terdiri dari subjek plus will plus verb when. I as a subject plus will plus phone as a verb when. Nah, phone di sini berdiri sebagai kata kerja ya, bukan sebagai benda telepon gitu loh. Jadi dia sebagai artinya itu menghubungimu atau menelponmu, seperti itu. The second is going to. We use going to construction when we have the intention to do something before we speak or we have already made a decision before speaking. Nah, going to ini kita gunakan saat sudah punya rencana yang akan dilakukan, sehingga ini lebih jelas. Kalau will tadi kan digunakan saat secara tiba-tiba, sehingga itu belum jelas. Nah, kalau be going to ini lebih terencana. Oke, pola kalimatnya dalam be going to itu terdiri dari subject plus be plus going to plus verb when plus object. Oke, langsung saja ke contohnya. Mark is going to move Jakarta. Mark akan pindah ke Jakarta. Nah, Mark ini berarti dia sudah merencanakan akan pindah ke Jakarta, sehingga dia memakai going to. Oke. Untuk be dalam pola kalimatnya itu dia sebenarnya penggunaannya berubah sesuai subjeknya. Misal subjeknya she atau dia perempuan, berarti be-nya berarti harus pakai is kan. Nah, untuk verb when bentuknya harus tetap, tidak perlu ditambah is or s. Jadi semisal cook kan memasak, harus tetap cook, tidak boleh tambah s. Sampai sini paham? Okay. The another example are I'm going to buy a new car. Aku akan pergi membeli mobil baru. Berarti kan Miss Ina sudah berencana untuk membeli mobil baru kan? Nah, Miss Ina memakai going to. We are going to go traveling in the spring. Kami akan pergi traveling atau melakukan perjalanan pada musim semi. Nah, untuk going to ini lebih terencana, seperti itu. The last is would like to. Would like to is used to tell our dream or intention. Jadi would like to ini lebih menunjukkan saya ingin, tapi penggunaannya lebih sopan dalam bahasa Inggris ya. Misal kalian berencana belajar bahasa Prancis, kemudian kalian memberitahu rencanamu kepada ibumu. Nah, kalian menggunakan would like to kepada ibumu agar lebih sopan. Dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. I would like to learn French. Saya ingin belajar bahasa Prancis. Pola kalimatnya terdiri dari subject plus would like to plus verb when plus object. I as a subject plus would like to plus learn as a verb
when, lalu sebagai kata kerja bentuk pertama. Nah, objeknya yaitu friends. Paham kan? Oke, contoh lain itu ada I would like to write a letter to my mother. Aku ingin menulis surat untuk ibuku. Mungkin ini saya tuh ngomong kepada ke yang lebih tua, makanya saya memakai would like to. Nah, contoh lain, I would like to arrive at school on time. Saya ingin pergi ke sekolah tepat waktu. Saya ingin datang ke sekolah tepat waktu. Seperti itu. Ini kan lebih sopan kan kalau ngomong ke orang tua, jadi kita harus memakai would like to. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ekspresi intention ya. Intinya, ekspresi intention adalah ungkapan keinginan atau masih dalam bentuk rencana yang akan kita lakukan di masa mendatang. Intinya di sini hanya rencana sehingga belum terjadi. Ada dua pembahasan kita tadi meliputi bertanya dan merespon. Bertanya atau kita bisa sebut sebagai asking intention seperti what are you doing tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? Ada pula respon atau giving attention yang dapat kita gunakan untuk menjawab, seperti penggunaan will, going to, and would like to. Contoh kalimatnya, I will blah blah blah, I'm going to go blah blah blah, I would like to blah blah blah. Well, that's all of material about intention to do something today. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa kerjakan tugas yang Miss Ina berikan. Jika ada pertanyaan lain, mohon tanyakan di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.